Si Sueyun kemudian berkata kepada Tianyun, "Tianyun, cepatlah turun, jangan memaksakan diri." Akan tetapi, Tianyun berkata, "Master Istana, saya baik-baik saja. Apakah Anda ingin saya terus menjadi sampah seperti apa yang mereka katakan?" Mendengar hal itu, di sini si Sueyun bergumam, "Tianyun tidak pernah melanggar perintahku sebelumnya. Apa yang sebenarnya terjadi padanya hingga membuat ia berubah menjadi seperti ini dalam waktu singkat?" Tetua Shao berkata, "Selama kamu berdiri di atas arena, kamu wajib membuktikan dirimu bahwa dirimu bukanlah sampah." Tetua Shao kemudian memanggil salah satu muridnya yang bernama Mocheng untuk maju. Mocheng merupakan murid elit sekte Tianling. Orang-orang berkata, ternyata Mocheng kali ini Yi Tianyun sangat tidak beruntung. Apakah kali ini Yi Tianyun bisa menang? Lawannya berada di tahap ke-9 dari ranah Body Refinement. Di sini si Mocheng itu berkata, "Kau sangat hebat, tapi gerakanmu terlalu kaku dan tidak cukup fleksibel. Kekuatanmu juga terlalu lemah dan kau terlalu lambat. Selama kau bisa bertahan dari 3 gerakanku, maka aku akan mengakui kekalahan," ucap si Mocheng dengan penuh percaya diri. Tianyun hanya berkata, "Terima kasih Moshi atas petunjukmu, tetapi mengalahkanku hanya dengan 3 gerakan, kau terlalu naif. Jika itu maumu, maka aku akan menggunakan hanya 1 gerakan untuk mengalahkanmu." Mendengar hal itu, Tetua Shao berkata, "Kultivasi bocah ini bahkan ada di bawah Mocheng. Jadi sepertinya ada yang salah dengan otaknya. Selain itu, dia juga terlalu arogan." Mocheng kemudian telah memulai gerakan pertamanya, yaitu Floating Cloud Step. Dia berkata, "Hahaha, bisakah kau melihat di mana aku berada?" Melihat hal itu, si Sueyun bergumam, "Ini adalah teknik rahasia sekte Tianling, Floating Cloud Step." Tianyun kemudian mencoba memukul salah satu bayangan dari Mocheng. Akan tetapi yang dipukulinya itu adalah bayangan. Di sini Mocheng tertawa sambil berkata, "Hehehe, kau tidak akan bisa mengenaiku. Gerakan Floating Cloud Step yang aku gunakan adalah teknik rahasia dari sekte Tianling. Apa yang kau pukul sebelumnya tidak lain adalah bayanganku." Melihat hal itu, Tianyun bergumam, "Sangat cepat." Tianyun kembali mencoba memukul bayangan Mocheng sambil berkata, "Kau terlalu banyak bacot." Akan tetapi yang dipukulnya itu juga merupakan bayangan. Tianyun berkata, "Kecepatannya benar-benar membuatku sulit untuk memukulnya." Sambil melesat, Mocheng berkata, "Sampah, sekarang saatnya kau untuk mati." Di sini Mocheng mengeluarkan teknik Eagle Claw. Para murid istana Tianshan berteriak, "Menghindarlah Tuan Muda." "Ah, sudah terlambat. Kali ini Tuan Muda pasti akan..." Tetua Shao tertawa sambil berkata, "Hahaha, dengan teknik Eagle Claw, mungkin tubuhnya juga tidak akan tersisa sedikit pun. Ini ganjarannya karena telah menyinggung sekte Tianlingku." Akan tetapi di arena itu, tangan Mocheng telah ditangkap oleh Tianyun. "Hehehe, akhirnya tertangkap juga kau." Tetua Shao berkata, "Itu bagaimana? Yi Tianyun bisa memiliki teknik Eagle Claw juga, yang notabene berasal dari sekte Tianling." Di sini Mocheng berkata, "Berani sekali kau mencuri teknik sekte kami. Kalau begitu, akan kutunjukkan kau apa itu Eagle Claw yang sebenarnya." Di sini Tianyun berkata, "Aku tidak tertarik dengan teknik Eagle Claw ini, tapi selama aku masih bisa memegangmu dengan kuat." Di sini Tianyun kembali mengeluarkan teknik Absorbing Great Star untuk menyerap energi dari Mocheng. Orang-orang di sana berkata, "Aneh, aura Mocheng masih terlihat sangat menakutkan, tapi mengapa dia tampak sangat lemah ketika dia tertangkap oleh Tuan Muda?" Melihat hal itu, Tetua Shao berkata, "Teknik itu lagi. Mocheng, cepat bunuh sampah itu." Di sini Tianyun berkata, "Ingin membunuhku? Bahkan untuk berdiri pun dia tidak akan mampu." Mocheng kemudian berlutut di hadapan Tianyun. Di sini Tianyun berkata, "Mengapa kau berlutut? Mocheng, kau bahkan terlalu lemah untuk duel ini." Di sini Mocheng berteriak, meminta untuk dilepaskan. "Lepaskan! Aku Mocheng hingga bisa ditekan seperti ini oleh sampah sepertinya. Bagaimana mungkin aku tidak bisa berdaya dalam menghadapimu? Jika aku tidak bisa mengalahkanmu dalam hal ini, mari kita mati bersama-sama," ucap si Mocheng sambil mengeluarkan sebuah pil hitam di tangannya. Lalu di sana terjadi sebuah ledakan. Melihat hal itu, semua orang terkejut. Bahkan si Sueyun berteriak, "Tianyun!" Karena hal itu, Tetua Shao berkata, "Semuanya sudah berakhir.
Hanya karena sampah itu, Mo Cheng yang seorang jenius sampai harus mati dengan sia-sia. Sungguh sayang sekali. Akan tetapi, Tian Yun muncul di sana. Ia berkata, Mo Cheng itu memang mati dengan sia-sia, tapi sayangnya aku masih hidup. Melihat hal itu, tetua Shao terkejut. Apa? Di sini sistem mengucapkan selamat kepada Tian Yun. Anda telah berhasil membunuh Mo Cheng, memperoleh 800 poin XP dan 35 crazy point. Anda juga mendapatkan teknik gerakan floating cloud step dan 1 pil pemulihan. Tian Yun berkata, untungnya aku memakan pil pemulihannya pada saat-saat terakhir. Floating cloud step. Hahaha, kali ini aku mendapat panen yang bagus dan aku juga menghasilkan banyak uang. Di sana kemudian diumumkan bahwa pada ronde kedua pemenangnya adalah Yi Tianyun dari Istana Tianshuan. Para murid Istana Tianshuan di sana memuji Tianyun. Menang, benar-benar menang, Tuan Muda, Anda sangat hebat, ucap mereka semua di sana. Tetua Shao kemudian berkata, meski ini hanyalah kompetisi, tapi kau sangat kejam, dan selain itu kau juga melatih teknik iblis dan membunuh 2 muridku berturut-turut. Hari ini kau harus memberi sekte Tianlingku penjelasan. Tian Yun berkata, ingatanmu benar-benar buruk ya. Pada pertandingan pertama, Fang Yun mati di bawah belati beracunnya sendiri. Lalu si idiot yang bernama Mo Cheng juga barusan meledakkan dirinya sendiri. Dan apakah itu salahku? Jika kau memiliki keuntungan, kau harus berjuang sampai mati. Tapi jika kau tidak memiliki keuntungan, maka kau harus berhenti di situ. Tapi jika kau tidak siap untuk kalah, maka jangan pernah menantang. Mendengar ucapan Tian Yun itu, tetua Shao sangat geram. Akan tetapi, Tian Yun di sini melanjutkan. Dia berkata, tidak perlu basa-basi. Cepat, kirim orang terakhirmu. Aku akan melawan kalian sampai akhir. Mendengar hal itu, si Sui Yun berkata, Tian Yun, itu sudah cukup. Serahkan sisanya pada kami. Tetua Shao berkata, tidak, karena dia sudah mengatakannya. Jadi untuk pertarungan terakhir, tetap harus dia yang melanjutkan. Si Sui Yun berkata, Tetua Shao, Tian Yun sudah bertarung 2 kali. Untuk pertarungan terakhir, biarkan murid lain yang menggantikannya. Itu tidak akan melanggar aturan. Tetua Shao berkata, Master Istana Shi, ini adalah pilihannya sendiri. Jika dia bisa menang di pertarungan terakhirnya, maka aku akan memberikannya pil spirit breakthrough. Orang-orang di sana berpikir bahwa ini mungkin akan terjadi pertumpahan darah. Akan tetapi Tian Yun hanya tersenyum. Ia berkata, oh, sebuah spirit breakthrough. Oh, sebuah pil spirit breakthrough. Tidak disangka akan ada hadiah tambahan. Kalau begitu, aku akan ikut pertarungan terakhirnya. Tetua Shao berkata, baiklah, mari kita lanjutkan ke babak berikutnya. Akan tetapi, Tetua Shao bergumam, selama bocah ini setuju, akan selalu ada kesempatan untuk menghabisinya. Melihat si Sui Yun khawatir, Tian Yun berkata, Bibi jangan khawatir. Tetua Shao kemudian memanggil Shao Peng untuk maju pada pertarungan terakhir. Ia berkata, singkirkan dia apapun caranya. Selama kau menang, aku akan membantumu menyelesaikan masalahmu. Baik, tetua kedua. Ucap si Shao Peng, lalu menuju ke arena pertandingan. Ia berkata kepada Tian Yun, kau telah membunuh orang-orang kami. Aku pasti akan membuatmu membayarnya. Di atas arena, Tian Yun telah berhadapan dengan Shao Feng dengan membawa sebuah senjata yang berat. Orang-orang berkata, lihatlah tombak panjang milik Shao Feng. Beratnya mungkin 600 atau 700 pound. Apakah mungkin menggunakan senjata seberat itu dengan mudah di tahap ke-7 dari ranah body refinement? Melihat hal itu, si Sui Yun bergumam. Tampaknya tetua Shao telah memperhitungkannya, karena dia tidak bisa mengalahkan Tian Yun. Jadi dia mulai membiarkan murid-muridnya menggunakan senjata. Jangkauan senjata itu tidak normal. Kali ini Tian Yun mungkin akan kesulitan untuk melancarkan tekniknya. Shao Feng berkata, aku tidak akan melawan orang yang tanpa senjata. Jadi ku beri kau kesempatan untuk mendapatkan senjata. Mendengar itu, Tian Yun berkata, tombak panjangmu tampaknya cukup kuat. Si Sui Yun kemudian menyarankan kepada Tian Yun untuk senjata apa yang dibutuhkannya. Akan tetapi Tian Yun berkata, tidak perlu Bibi, aku sudah punya senjata sendiri. Ucap Tian Yun memperlihatkan senjata yang bertipe sarung tangan itu. Shao Feng telah berhadapan dengan Tian Yun di arena.
dan segera memulai serangannya pada Tianyun menggunakan teknik serangan tombak melalui lantai di bawah Tianyun. Serangan itu terlihat sangat brutal, terlebih lagi Shao Feng telah memakan pil kekuatan yang terlihat dari pancaran matanya. Hal itu disadari oleh si Sueyun yang segera berteriak pada Tianyun agar segera turun dari arena. Namun Tianyun tidak menghiraukan ucapan bibinya itu. Tianyun hanya memperlihatkan senyuman intimidasinya, dan dengan mudah Tianyun menghindari serangan brutal itu menggunakan teknik Floating Cloud Step, yaitu teknik rahasia dari sekte Tianling yang membuat Shao Feng terkejut karena Tianyun menguasai teknik rahasia dari sekte mereka. Namun ketika itu Tianyun membekukan tubuh Shao Feng dengan menggunakan senjata Frost Fist bertipe sarung tangan itu, lalu menghancurkan tubuh Shao Feng. Pertarungan itu sangat singkat dan membuat tetua Shao terkejut, sekaligus marah melihat semua muridnya terbunuh oleh Tianyun. Dalam keterkejutannya, tetua Shao bergumam, "Ini bagaimana mungkin? Dia tidak hanya bisa menguasai Eagle Claw, tapi dia juga bisa menguasai Floating Cloud Step. Dan kurasa masih ada banyak teknik kultivasi iblis lainnya yang dia kuasai." Di sana kemudian telah diumumkan bahwa pemenangnya adalah Yi Tianyun dari Istana Tianshuan. Mendengar itu semua murid Istana Tianshuan bergembira. Tianyun kemudian mendapatkan ucapan selamat dari sistem. Player Tianyun telah berhasil membunuh Shao Feng, murid dari sekte Tianling. Mendapatkan 700 poin XP dan 30 crazy point, ditambah dengan 10.000 poin XP karena telah menyelesaikan quest. Tianyun juga mendapatkan Divine Armor dan 100 tile emas. Selain itu, Tianyun telah naik level dan mencapai tahap pertama dari ranah Spirit Refinement. Melihat statusnya di sana, Tianyun bergumam, "Selain itu, aku mendapatkan Divine Armor. Uangku juga saat ini sudah ada 200 tile emas. Jadi kurasa ini sudah cukup untuk sementara waktu." Dan dengan kemenangan Tianyun, dia akhirnya memenuhi syarat untuk membuka paket hadiah level ke-11. Saat itu di arena, si Sueyun berkata, "Tetua Shao, kompetisi ini telah dimenangkan oleh Istana Tianshun kami. Tinggalkan hadiahmu dan silahkan pergi." Akan tetapi, murid Tetua Shao berkata, dia bukan murid Istana Tianshuan. Istana Tianshuan tidak pernah menerima murid laki-laki, jadi itu sama sekali tidak masuk hitungan. Benar, palingan dia hanya bisa dianggap sebagai murid luar. Bagaimana dia bisa mewakili Istana Xuantian? Mendengar hal itu, Tianyun berkata, "Tetua Shao, tampaknya muridmu saat ini sedang menyangkal kata-katamu sendiri." Di sini Tetua Shao hanya bertanya, "Bagaimana caramu bisa menggunakan teknik rahasia sekte Tianling kami?" Sambil menggaruk kepalanya, Tianyun berkata, "Aku dapat belajar dan memahami hanya dengan melihatnya saja. Maaf, aku tidak tahu kalau itu adalah teknik rahasia kalian. Apakah itu bermasalah?" Di sini Tetua Shao terlihat sangat geram. Si Sueyun berkata, "Tetua Shao, jika kau sudah kalah, maka kau harus mengakuinya. Jika tidak, kau hanya akan membuat martabat sekte Tianling semakin jatuh." Tetua Shao menjatuhkan sebuah kotak yang berisi pil, lalu berkata, "Kembali ke sekte," ucapnya kepada para muridnya, lalu meninggalkan tempat itu. Di sini Tianyun bergumam, "Sepertinya perseteruan kami dengan mereka sudah berakhir. Tapi aku benar-benar ingin memukulnya. Aku tidak tahu harta macam apa yang akan kudapatkan dari pria setingkat bos ini." Scene kemudian berganti di mana si Sueyun berbicara dengan Tianyun. Si Sueyun berkata, "Mengalahkan murid sekte Tianling berturut-turut. Tianyun, kurasa basis kultivasimu saat ini sudah menembus puncak ranah body refinement." Tianyun menjawab, "Ini sedikit lebih dari itu." Si Sueyun melanjutkan, "Tahap pertama ranah spirit refinement. Tianyun, kamu jelas-jelas tidak bisa berkultivasi sebelumnya. Jadi kamu harus memberitahuku apa yang telah terjadi. Apa yang terjadi saat kamu tidak dapat berkultivasi hingga menerobos ke ranah spirit refinement?" Tianyun berkata, "Faktanya beberapa hari yang lalu ada seorang ahli misterius yang datang untuk membantuku. Itu memungkinkanku untuk bisa berkultivasi. Dan kultivasiku bahkan telah menerobos ke ranah spirit refinement. Itu adalah alasan yang buruk, tapi tidak mungkin untuk mengatakan bahwa Tianyun telah mendapat bantuan dari sistem."
Si Sueyon berkata, seorang ahli misterius, mungkinkah itu seseorang yang dikirim oleh ayahmu? Itu mungkin saja. Ahli misterius ini tidak mengungkapkan informasi apapun. Dia hanya menyuruhku untuk berkultivasi dengan baik. Si Sueyon berkata, sungguh, aku sudah tertipu. Kupikir kamu benar-benar kekurangan blood key. Sebenarnya aku ingin memberi kejutan pada Bibi. Dan tentang aku kekurangan blood key, itu bukan sebuah kebohongan, ucap Tianyun sambil tersenyum. Beberapa waktu berlalu, di malam hari, di kediaman Tianyun, aku akhirnya punya waktu untuk membuka paket hadiah level 11 ini. Tianyun kemudian memanggil sistem dan melihat inventorinya. Aku sedikit bersemangat, tapi aku juga tidak tahu apa yang muncul dalam paket hadiah ini. Sistem kemudian memberikan selamat atas penguasaan tingkat 1 untuk semua teknik profesi. Di sini Tianyun mendapatkan 3 teknik profesi, yaitu alkimia, blacksmith, rune master, dan semuanya merupakan tingkat 1. Tianyun juga mendapatkan hadiah paket level 15 dan 1 kali kesempatan lotre. Melihat itu, Tianyun berkata, bahkan ada teknik profesi, ini akan sangat membantuku. Dan itu sudah setara dengan keberadaan tingkat 3 di dunia ini. Di sini dijelaskan bahwa di dunia ini, apapun profesinya itu dibagi menjadi tingkat 1 sampai dengan 5, kemudian menjadi master, grandmaster, dan kreator. Tianyun berkata bahwa keberadaan tingkat ketiga, apapun profesinya akan dianggap sebagai tingkat yang baik, meskipun ini hanya pada tingkat 1. Istana Tianxuan selalu mempercayakan orang luar untuk membuat alkimia maupun senjata, tapi mulai sekarang tidak perlu lagi meminta bantuan orang lain. Meskipun masih di tingkat 1, jika aku berlatih lebih banyak, aku akan dapat menaikkan tingkat yang sesuai. Sekarang akan ada lebih banyak peluang untuk melakukan lotre, jadi jangan disia-siakan. Aku sangat menantikannya. Tianyun kemudian membuka sistem lotre. Ia berharap agar mendapatkan teknik divine, dan sistem pun memberikan teknik divine dan mengucapkan selamat kepada Tianyun, laki aura. Melihat hal itu, Tianyun sangat sumringah. Ia berkata, aku benar-benar mendapatkan teknik divine. Dijelaskan bahwa laki aura meningkatkan keberuntungan sebanyak 5 kali, akan menghabiskan 1 crazy point per detik. 5 kali keberuntungan, apakah mungkin setelah membukanya aku akan mendapat uang sambil berjalan? Mari kita keluar dan lihat. Sistem kemudian terus memberikan notifikasi. Mengkonsumsi crazy point per 1 detik. Mendengar notifikasi itu, Tianyun berkata, benar saja, ini adalah teknik divine. Bahkan konsumsinya pun sangat divine. Xiaolian kemudian di sana menyapa Tianyun. Tuan muda, Master Istana meminta saya untuk memberitahu Anda untuk menghadiri pertemuan besok pagi, ucap Xiaolian sambil berjalan ke arah Tianyun. Hingga tanpa sengaja, Xiaolian terjatuh ke pelukan Tianyun. Ah, maaf tuan muda, saya tidak bermaksud untuk itu, ucap Xiaolian, lalu berlari pergi meninggalkan Tianyun. Di sini Tianyun bergumam, kurasa ini juga termasuk keberuntungan, efeknya juga tidak terlalu buruk. Beberapa waktu kemudian, seseorang berkata, Master Istana, ini sangat tidak mungkin. Ini juga tidak sesuai dengan aturan istana, dan itu akan merusak reputasi Anda. Benar, basis kultivasi Tianyun juga sangat rendah. Dia tidak dapat diizinkan untuk memasuki reruntuhan kuno atas nama Istana Tianxuan. Tianyun kemudian telah tiba di aula istana. Si Sueyon berkata, Tianyun, kamu tepat waktu. Aku mengumumkan 2 hal. Yang pertama adalah menjadikan Tianyun sebagai murid resmi Istana Tianxuan. Yang kedua adalah dia diizinkan memasuki reruntuhan kuno. Dia berhak menerimanya. Mendengar pengumuman itu, salah satu tetua istana yang merupakan tetua kedua Istana Tianxuan, ia berkata, saya tidak setuju. Bahkan jika Anda membiarkannya masuk, itu tidak ada untungnya. Dia bisa kehilangan nyawanya. Jadi jangan buang kuota Anda. Si Sueyon berkata, masih ada setengah tahun lagi sebelum pembukaan reruntuhan. Sekarang pun Tianyun telah menembus ke tahap kedua ranah spirit refinement.
Bukankah itu sudah sesuai standar untuk memasuki reruntuhan? Mendengar hal itu, tetua kedua Istana Tianxuan terkejut. Apa? Dia menerobos ke ranah spirit refinement? Si Sueyun melanjutkan. Tetua kedua, apa yang paling aku ketahui adalah kamu ingin memberikan kuota ini kepada muridmu sendiri. Kuota ini dimenangkan oleh Tianyun sendiri dalam 3 pertarungan berturut-turut. Jadi dia berhak mendapatkannya. Pada hari ini, kuota untuk memasuki reruntuhan kuno adalah milik Yi Tianyun, ucap si Sueyun, lalu menanyakan kepada para tetua itu, apakah mempunyai pendapat lain? Para tetua berkata, tidak ada. Si Sueyun kemudian berkata kepada Tianyun, Tianyun, kamu harus bekerja keras dalam berkultivasi. Ini merupakan kesempatan yang besar bagimu untuk memasuki reruntuhan kuno Tianzhen. Tianyun berkata, aku akan melakukan yang terbaik. Di sini Tianyun mendapatkan pemberitahuan dari sistem bahwa ia telah berhasil mengambil quest untuk merebut reruntuhan kuno Tianzhen. Hadiahnya merupakan kontrol atas reruntuhan kuno Tianzhen dan 100.000 poin XP, 10.000 crazy point, dan endless sword. Mendengar sistem mengatakan hal itu, Tianyun bergumam, wow, akhirnya aku dapat quest lagi. Tapi hak mengontrol reruntuhan Tianzhen. Apakah reruntuhan Tianzhen dapat dikontrol? Namun dilihat dari hadiah ini, pasti kesulitan questnya tidak rendah. Di sana si Sueyun berkata, kalau begitu bersiaplah untuk memulai membuat beberapa senjata. Tapi aku tidak tahu apakah Master Kong, sang blacksmith yang diundang telah tiba. Tetua Agung Istana Tianxuan mengatakan bahwa beliau saat ini sedang menunggu di istana. Undang dia sekarang. Si Sueyun berkata, aku akan meminta Master Kong untuk dapat membantumu dalam menyesuaikan senjata. Sarung tangan itu memang terlihat bagus, tapi pilihlah pedang atau tombak atau semacamnya. Ini pasti akan lebih banyak membantumu dalam pertempuran. Tianyun berkata, ini tidak perlu. Kurasa pihak lawan tidak bisa membuat senjata yang bagus. Meskipun Frost Fist adalah tingkat common, tapi efek tambahannya sangat luar biasa. Orang yang bernama Master Kong itu pun telah tiba dan dipersilahkan untuk duduk. Basis kultivasi Master Kong setidaknya pada tahap keempat atau kelima dari ranah spirit refinement. Meskipun kultivasinya lebih lemah daripada tetua di sini, tapi orang-orang menyebutnya master. Alasannya sangat sederhana. Dia termasuk blacksmith tingkat ketiga dan dia mampu membuat senjata hingga tingkat spirit. Si Sueyun berkata, Master Kong, kali ini saya ingin meminta Anda untuk membuat 3 senjata tingkat spirit. Harga bisa dinegosiasikan. Si tetua Song itu berkata, senjata spirit ini tidak mudah dibuat dan harganya tidak murah. Kurasa 3 senjata spirit tidak dapat dibuat. Tapi saya punya 3 syarat. Jika tidak bisa memenuhinya, saya pun mungkin tidak ada mood untuk berkreasi. Si Sueyun kemudian bertanya akan syarat yang diajukannya itu. Master Kong kemudian berkata, yang pertama adalah membiarkan murid-murid saya bergabung dengan Istana Tianxuan dan menjadi murid luar. Si Sueyun berkata, ini bisa. Syarat kedua adalah bahan untuk 3 senjata spirit itu mahal. Anda harus menyediakan bahannya atau berikan uangnya saja dan biarkan saya yang membelinya sendiri. Si Sueyun berkata, tidak masalah, tapi saya tidak tahu berapa banyak uang yang Anda butuhkan. Master Kong berkata, tidak banyak, kurasa 10.000 tael emas sudah cukup. Mendengar hal itu, si Sueyun bergumam, 10.000 tael emas, ini harga yang mahal. Satu dari senjata spirit setara dengan lebih dari 3.000 tael emas. Si Sueyun kemudian berkata, harga ini apakah tidak bisa lebih rendah lagi? Si Master Kong itu berkata, harga ini sudah sangat rendah Master Si. Saya percaya Anda tahu harga untuk senjata spirit. Jika Anda membelinya di luar setidaknya 50.000 tael emas. Lebih mahal dibandingkan dengan harga yang saya tawarkan. Si Sueyun kemudian menyetujui persyaratan kedua itu. Ia berkata, baiklah. Lalu apa syarat yang ketiga? Di sini si Sueyun bergumam bahwa Istana Tianxuan tidak begitu besar, tapi tiba-tiba langsung kehilangan banyak uang dan akan sedikit lebih sulit untuk beroperasi di masa depan. Di sini si Master Kong itu kemudian berkata, sebenarnya tidak terlalu sulit,
Hanya saja saya naksir dengan salah satu murid Anda. Jika Anda mengizinkan saya untuk menjadi pasangan taunya, saya akan memberi Anda 3 senjata spirit secara gratis. Si Sueyun kemudian bertanya, siapakah gadis itu? Lalu si Master Kong menunjuk Xiaolian. Itu adalah dia. Xiaolian kemudian mendekati Tianyun dan berkata, Tuan muda. Di sini Tianyun berkata, jika Xiaolian mau aku tidak masalah, tapi jika dia tidak mau dia pasti akan dipaksa. Maka aku sama sekali tidak akan setuju. Tetua kedua istana Tianxuan berkata, Xiaolian, ini adalah berkah bagimu untuk dapat dipilih oleh Master Kong, jadi kuharap kamu menyetujuinya. Tetua kedua itu mempunyai pemikiran bahwa bakat Xiaolian tidak tinggi. Jika mengawinkannya dan menukarnya dengan 3 senjata spirit, itu harga yang murah. Xiaolian berkata, saya tidak ingin menikah. Mendengar hal itu, si Master Kong menjadi marah. Ia berkata, aku adalah seorang blacksmith tingkat 3. Setelah mengikutiku, kamu akan bisa menikmati sumber daya yang lebih baik. Bahkan di masa depan, aku akan bisa menjadi blacksmith tingkat keempat. Apa kamu yakin tidak ingin bersamaku? Xiaolian berkata, saya berterima kasih kepada Master Kong atas kebaikannya. Tetapi untuk saat ini, saya tidak ingin mencari pasangan Tao. Saya harap Anda dapat mengerti. Mendengar hal itu, Master Kong menjadi lebih marah. Ia berkata, sial, kau itu hanya seorang pelayan. Beraninya kau menolakku. Jika kalian tidak bisa menjadikannya tauku, maka kalian dapat mempekerjakan orang lain untuk tugas menempa senjata tingkat spirit. Si Sueyun berkata, kalau begitu silahkan pergi. Mendengar ucapan si Sueyun, si Master Kong itu terkejut. Ia berkata, apa? Si Sueyun kembali berkata, aku memanggilmu Master, itu hanyalah untuk rasa hormatku padamu. Aku tidak menyangka ketika permintaanmu untuk menikah tidak berhasil, kau malah mempermalukan murid-muridku, dan aku masih bisa meminta orang lain untuk menempanya. Di sini si Master Kong itu berkata, apakah seperti ini cara istana Tianxuan dalam menjamu tamunya? Kuharap kau tidak akan menyesalinya. Tetua kedua berkata, Xiaolian, apa yang kamu pikirkan? Ini adalah Master Kong. Jika kamu bisa menikah dengannya, kamu yang seekor burung pipit akan bisa menjadi burung phoenix. Juga apapun yang kamu mau akan terpenuhi. Di sini, Tianyun berkata, burung pipit menjadi burung phoenix. Kak Xiaolian, sedari dulu selalu menjadi burung phoenix, jadi di mana letak burung pipitnya? Tampaknya Master Kong sudah sering melakukan hal seperti ini. Bukankah itu hanya untuk menempa senjata spirit? Aku juga bisa. Mendengar hal itu dari Tianyun, si Sueyun bergumam, ku yakin Tianyun marah karena ingin menghentikan Master Kong. Tapi menjadi blacksmith bukanlah sesuatu yang bisa tercapai dalam semalam. Bahkan jika Tianyun memiliki kesempatan, itu sangat tidak mungkin. Master Kong berkata, kau ingin menempa senjata spirit? Ku dengar dia adalah seorang sampah tanpa blood key. Kurasa semua yang dikirim oleh sekte Tianling juga adalah sampah, sehingga kau bisa menang. Tianyun berkata, lalu bagaimana jika aku bisa menempa senjata spirit ini? Si Master Kong itu berkata, jika kau bisa menempa senjata spiritnya, maka aku akan memberikan senjata spiritku ini padamu. Ucap si Master Kong itu sambil mengeluarkan pedang, yang merupakan senjata spirit. Dan aku akan berjalan dengan kepalaku mulai sekarang. Si Master Kong itu berpikir bahwa tanpa diduga setelah ditolak oleh seorang pelayan, aku juga sampai dipermalukan oleh seorang sampah. Master Kong kemudian berkata, tapi jika kau tidak bisa, maka nikahkan dia denganku, itu saja. Tak tahu malu jika sekarang, bahkan jika gadis itu setuju untuk menikah, aku hanya akan menggunakannya sebagai gadis pelayan. Tianyun berkata, Xiaolian itu bukan barang, aku tidak akan menganggapnya sebagai taruhan. Jika aku tidak bisa menempa senjata spiritnya, aku akan memotong satu lenganku. Di sini Master Kong setuju dengan apa yang diinginkan oleh Tianyun. Ia berkata, oke, jika kau punya nyali dan bersedia kehilangan satu lenganmu, aku setuju. Jangan salahkan aku karena bersikap kasar jika kau sampai mengingkari janjimu, dan istana Tianxuan harus memberiku penjelasan. Tidak masalah, Master Istana, tolong berikan saya bahan untuk menempa senjata spirit. Di sini sistem memberitahukan bahwa dia telah mengambil quest untuk menempa senjata spirit.
hadiah quest 5000 poin XP, dan teknik Immortal Fire. Di sini dijelaskan bahwa Immortal Fire mempunyai efek abadi, dapat digunakan untuk menempa harta tingkat tinggi ataupun alkimia, juga dapat digunakan untuk menyerang. Tingkatannya adalah common. Di sini tetua kedua berkata, "Apa kamu sudah gila hingga mengatakan hal yang seperti itu? Cepat minta maaf pada Master Kong." Mendengar hal itu, Tian Yun berkata, "Xiaolian bukanlah alat bagimu yang bisa ditukar dengan senjata spirit. Mengapa tidak kau saja yang menikah dengan Master Kong itu?" Mendengar hal itu, tetua kedua menjadi geram. Di sini si Sueyun berkata, "Baiklah, sekarang aku akan membawamu ke ruang tempah dan menempa senjata spiritnya untuk diperlihatkan pada mereka." Tian Yun berkata, "Bibi, apakah kau percaya pada aku?" Si Sueyun berkata, "Jika aku tidak percaya keluargaku sendiri, siapa lagi yang bisa aku percaya?"